wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak. Untuk hari ini Ade ada tugas demonstrasi kontekstual untuk CGP Angkatan 11 Kabupaten Subang. Kebetulan untuk wawancara terhadap atasan Ade sendiri yaitu Bapak Haji Ahmad Syarifuddin SPD MPD mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Sebelumnya saya izin untuk mewawancari Bapak ya. Boleh. Langsung aja Pak. Untuk yang selama kita bisa menjawab, oke dijawab. Oke, siap Pak. Hatur nuhun. Dengan kesibukan Bapak bisa menyempatkan waktunya untuk Ade wawancara Bapak. Dimulai ya Pak. Mangga. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kasusnya ya? Ya Pak. Sebenarnya kalau kasus itu ya pasti banyak lah. Artinya kita dapat beberapa data kasus itu ya dari pembina OSIS, ya dari tadi kesiswaan itu sendiri, atau juga dari anak-anak kita yang dari OSIS. Terkait dengan tadi dilema etika Pak. Dilema etika ini sangat kompleks sebenarnya, baik itu di luar sekolah kita ataupun di dalam. Terutama di dalam saja, itu kasus yang di luar memang sering terbawa ke sini. Artinya pengawasan orang tua juga itu penting. Terus kita juga di sini juga harus ya itu menegakkan tata tertib. Tapi tadi walaupun kita berupaya semaksimal mungkin ya tetap aja masalah itu muncul. Apalagi mengenai etika. Pembiasaan kita setiap pagi itu kita lakukan. Tapi ya yang namanya anak mungkin ya itu tidak terlepas dari kontrol kita. Kurang saja anak ya nyuri-nyuri waktu atau kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tadi kurang terpuji dari etikanya. Yang kedua mengenai moral juga ya terus terang dari lingkungan itu juga akan membentuk juga apa yang dilakukan di keluarga atau di masyarakat juga mempengaruhi kegiatannya di sini di sekolah. Akhirnya ya sangat beragam lah. Kalau kita cek satu persatu ya mungkin tidak akan selesai satu hari mungkin Pak Ade. Itu ya, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak untuk identifikasinya. Ke pertanyaan berikutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya kurang lebih seperti ini Pak. Bapak gimana mengambil keputusan ketika ada dua hal yang penting? Itu gimana Bapak menyikapinya berkaitan dengan nilai kebajikan? Sebenarnya gini, kalau kita satu sisi ya untuk menerapkan tata tertib saja di sini. Tadi yang kita obrolkan juga sebenarnya dengan masalah kantin yang berada di lingkungan kita. Satu sisi ya keberadaan kantin itu sendiri ya mendukung lah untuk kegiatan anak-anak kita memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Tapi di sisi lain tadi ada sisi negatif juga. Tapi yang akan kita bahas mengenai ketertibannya saja. Bagaimana peraturan ini yang kita tegakkan dengan keberadaan warung yang sama mendukung kegiatan anak-anak kita. Tapi ada celah di situ satu hal yang tadi lah. Dua-duanya menguntungkan. Tapi sangat disayangkan sekali ada salah satu pihak mungkin yang tidak memahami bagaimana sih kantin itu semestinya berjalan dengan baik. Nah di sini mungkin bukan hanya saya berpikir bagaimana kita menertibkan kantin ini supaya tidak menimbulkan hal-hal yang kurang terpuji tadi. Sehingga apa? Kalau saya lakukan sekarang ya, ini berbenturannya sekali
ya kurang etis lah dengan kurun waktu saya juga sebentar lagi pensiun, ya memang ya niatan baik pun belum tentu jadi baiknya. Iya, leres Pak. Apalagi niatan yang sifatnya untuk merevitalisasi warung ini, saya kira ada beberapa pihak yang akan menolak itu. Oleh karena itu, untuk mengambil putusan ini saya perlu masukan juga dari guru, dari pihak warung itu sendiri. Terus yang paling penting dari kemarin kejadian orang tua yang ke sana, itu pun memberikan masukan kenapa kok anak bisa bebas melakukan sesuatu di situ kan gitu. Nah ini jadi bahan pertimbangan kita untuk menguatkan bahwa kita bisa untuk mengambil keputusan yang terbaik ke depan. Sehingga tidak ada yang salah satu lah terlalu disudutkan atau dirugikan. Sementara kita sendiri di sekolah ya bisa menjalankan tata tertib itu dengan baik. Itu mungkin Pak Ade, dilema yang ada di sini. Jawaban yang sangat luar biasa Pak. Ketika Bapak mengambil keputusan, Bapak tidak sendirian, tapi Bapak berkolaborasi dengan bawahan-bawahan Bapak, dengan para wakasek, dengan murid, dengan pihak-pihak lainnya. Ya, dengan komite artinya perwakilan orang tua. Ya betul Pak. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Sebenarnya itu seperti halnya tadi lah. Setiap kita mengambil keputusan itu pasti ada benturannya. Ya. Baik itu secara individu kita dengan kelompok besar lah, masyarakat sekolah ataupun masyarakat di luar. Ada juga yang terlibat mengenai kita punya program nih baik, tapi ini suka bertentangan dengan tadi hal-hal yang kurang positif lah, sehingga ada juga yang dirugikan. Kalaupun tadi benar dengan benar saja masih ada masalah ya di dalamnya, apalagi yang seperti itu. Jadi langkah-langkah yang saya ambil biasanya, kita harus bicara mengenai kalau kasus ya, itu mulai dari permasalahannya apa, terus faktanya seperti apa, sehingga apa yang kita ambil keputusan itu memang valid dan jelas. Contoh nih, kalau Pak Ade tahu kenapa 2 tahun kemarin ada anak yang kita tidak lulus terus terang. Walaupun ini di era belajar merdeka belajar ya, seharusnya anak itu lulus semua. Tapi saya berani kok mempertanggungjawabkan itu, walaupun kita tadi putusan kita memang mungkin agak berbeda. Kenapa? Dari fakta yang ada, dari segala masalah ataupun gejala terus tindakan, itu ada yang perlu kita lindungi satu, yaitu institusi kita. Ya, kalau kita ngambil kebijakan itu atas dasar pribadi, apalagi golongan atau lah segala macam, mengabaikan institusi kita tuh kan ada di sekolah. Kalau itu diambil akan merusak ini semua, saya lebih baik ya tadilah menentang itu. Contoh, 2 anak kemarin itu dengan kasus asusila. Asusilanya sudah menyebar di masyarakat. Terus kita juga tidak bisa tolerir. Kalau anak ini kita selamatkan, apa pandangan masyarakat kita atau orang-orang di luar lingkungan kita tentang institusi kita di SMP Negeri 1 Patok Besi ini? Akhirnya ya apa yang harus kita bela menurutnya kalau itu kita abaikan. Sementara kita kan menegakkan ini untuk semata-mata ya menjaga institusi kita. Di samping anak-anak berjalan dengan baik, terus kasus-kasusnya juga ya tidak bertentangan dengan asusila. Pokoknya saya sendiri yang urusannya dengan urusan moral atau asusila, saya tidak bisa tolerir untuk melindungi institusi kita bisa dihargai di masyarakat. Itu Pak De. Oke. Prosedur yang Bapak lakukan, langkah-langkahnya yang sangat apik sekali kalau menurut menurut analisa Ade Pak. Ke pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Sebenarnya dilema etika itu sangat sulit terus terang.
Kenapa? Kita ada satu sisi ingin menyelamatkan anak itu sendiri, di sisi lainnya kita tidak bisa tadi menghindari pelanggaran etikanya. Oleh karena itu beberapa kasus yang sudah saya tangani kemarin, kita coba untuk memberikan pemahaman satu ke orang tua dulu. Orang tua itu diberikan pemahaman yang jelas bagaimana etika ini bisa ditegakkan. Artinya kalau ada yang dilanggar, ini berarti ada yang dirugikan salah satu. Terus ada juga yang dikorbankan. Nah, daripada kita mengorbankan orang banyak di sekolah ini, lebih baik kita mengorbankan orang per orang, ya individu tadi. Tapi sudah barang tentu kita juga berikan solusi untuk mereka. Tidak lantas kita ngambil kebijakan terus kita abaikan begitu saja. Anak yang tidak lulus kemarin dengan kebijakan kita, tidak lulus terus terang, itu kita arahkan misal untuk ke sanggar kegiatan belajar, sehingga dia bisa meneruskan, ya tadilah minimal mencapai dapat sertifikat lulus untuk di paket B lah. Yang kedua, orang tuanya sendiri ya lebih berhati-hati ke depan. Dengan kejadian itu mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga buat mereka. Artinya tidak semua sekolah memudahkan atau memberikan legalitas, yang penting semuanya lulus, tidak. Nah, saya sangat hati-hati kalau memang itu urusannya dengan pelanggaran etika. Ini terus terang kita ya satu melindungi mereka juga privasinya ya. Yang kedua juga kita memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Dan saya tidak segan-segan dalam rapat kelulusan atau kenaikan kelas, hal-hal yang menyangkut hal tersebut itu sebenarnya tidak ada toleransi untuk mengambil keputusan baik atau tidak. Yang jelas tidak ada yang lebih besar untuk dikorbankan dari kejadian itu, Pak. Iya, betul. Ya, terima kasih. Oke, sangat-sangat luar biasa, Pak, untuk pengambilan keputusan. Di sana ada kolaborasi ketika Bapak mau menentukan kebijakan, baik itu dengan orang tua, dengan murid, dengan warga sekolah, Pak. Terima kasih banyak. Berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah Bapak memilih ketika ada jadwal untuk menyelesaikan semua dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur apa, seperti apa yang Bapak lakukan? Ini Pak Punten kurang lebih. Ketika Bapak menyelesaikan suatu permasalahan itu, apakah sudah terjadwal dengan rapi atau seperti apa gitu, Pak? Sebenarnya kalau menyangkut masalah etika ya, ini tidak kita bisa selesaikan serta-merta pada saat itu. Kita perlu memang tadi kolaborasi dengan pihak lain. Kita juga harus kerjasama juga dengan pihak-pihak tertentu. Contoh lah. Kasus kemarin saja yang dengan KPAI, kita terus terang tidak berdiri sendiri. Kita sudah bekerja sama dengan para wali kelas, terus kita juga sudah kerjasama dengan BK, terus kita juga sudah kerjasama dengan orang tua. Ujung-ujungnya kan dengan pihak KPAI. Sejauh mana sih ini pelanggaran yang dilakukan dalam dilema etika ini? Akhirnya kan KPAI juga bukan memvonis sebenarnya, mencarikan solusi bagaimana cara mengatasi ini dan penyelesaian pemecahan permasalahannya, juga memberikan solusi yang terbaik. Jadi kita jadwalkan bukan hanya di sini, pemanggilan orang tua juga, terus hubungan juga dengan KPAI, akhirnya juga ada sosialisasi juga dengan anak. Nah ini saya kira sangat komprehensif lah, artinya melibatkan banyak orang lah. Kenapa seperti itu? Memang tadi untuk masalah etika ini ya anak berlaku seperti itu mungkin ada berbagai faktor. Salah satunya tadi dari lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan di mana dia masyarakatnya bergaul, terus ya keberadaan di sekolah ini juga itu sangat menentukan. Di sekolah oke lah bagian kita, di masyarakat kan kita tidak tahu. Iya, betul, Pak. Kita udah kerjasama kok dengan orang KPAI sehingga kita juga dapat arahan juga dari beliau.
Terima kasih Pak Dek. Untuk jawaban yang sangat-sangat luar biasa ketika Bapak dihadapkan dengan dilema tersebut, langkah yang Bapak ambil tetap kolaborasi yang diutamakan, koordinasi dengan pihak terkait sehingga bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan apik juga Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Sebenarnya banyak kok yang membantu kita. Saya sendiri tidak berdiri sendiri. Kalau di sekolah ya tadilah ada BK juga, ada wali kelas, ada wakasek kesiswaan dan di pembina OSIS. Di masyarakat pun kita punya, sebenarnya saya suka berhubungan masih sering dengan komite. Bagaimana sih kita menangani permasalahan-permasalahan ya etika yang ada di sini dengan segala permasalahannya, termasuk dengan kepala desa kita menjalin komunikasi kok. Artinya kepala desa pun memberikan masukan tentang hal itu, termasuk dengan masyarakat di sekeliling kita dari tokoh-tokoh yang ada. Di samping dengan pihak kepolisian sudah barang tentu. Kita tidak menutup mata. Kita tidak melaporkan, tapi pihak kepolisian juga tahu apa yang terjadi itu di masyarakat yang memang semestinya juga itu akan muncul kalau memang kasusnya lebih luas itu akan nyampe juga. Suka dibahas juga, saya kan sering ikut minggon di kecamatan. Itu hal-hal semacam ini, agenda untuk permasalahan di Pantura terutama. Ya, itu Pak Kapolsek wanti-wanti juga, termasuk Pak Camat, menekankan anak-anak kita yang ya sering terjadilah penyimpangan atau kasus beberapa etika di sini yang terlibat di lingkungan Pantura ini. Ya, sehingga ya semua unsur lah, baik itu dari kepala desa, di masyarakatnya, di kepolisiannya juga terlibat, dari Babinsa, termasuk dari Pak Camat sendiri, itu selalu memberikan arahan ke kita dan kita wajib melaporkan juga beberapa kasus yang memang muncul di masyarakat, siapa tahu juga muncul di sekolah kita. Ya, sehingga kerjasama itu ya sangat memudahkan komunikasi kita dengan pihak terkait tersebut. Itu mungkin Pak Dek. Ya, terima kasih banyak Pak. Buat berikutnya, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kebijakan di sekolah, ya, pengambil kebijakan atau keputusan dilema etika ini Pak? Sebenarnya banyak ya pihak ya yang memberikan pembelajaran buat kita. Baik itu yang positif, baik itu juga yang negatif. Banyak di antara orang tua yang belum menyadari bahwa kita itu dianggap salah satu yang tadilah merugikan, ngaririweh pekerjaannya terkait dengan anak-anaknya tadi. Padahal kita untuk membantu semata-mata ya meluruskan putra-putri mereka. Ya, satu. Yang kedua, ada juga orang tua yang memang proaktif, artinya begitu dapat laporan ini dia juga langsung ya mendukung apa yang kita lakukan, sehingga ya yang kayak gini nih yang saya suka, anak itu bisa terkontrol lebih jauh. Terus yang keduanya mungkin anak itu juga malu kalau sudah dikonfrontirnya, orang tuanya ada, dianya ada, kita juga ada, sehingga dia akan menumbuhkan kesadaran tersendiri. Jadi ada introspeksi diri lah, baik untuk saya sendiri, introspeksi diri untuk orang tua juga, introspeksi diri untuk anak-anak kita juga. Tapi yang paling berkesan sebenarnya dalam putusan ini satu ya, ada yang sangat memilukan. Anak itu berprestasi di sini. Anak itu juga tergolong anak rajin. Tapi ini terjadi kan yang kemarin harus
ya di tengah harus di apa ya, dihadapi oleh anak tersebut, malah di keluarganya sendiri yang bermasalah. iya bermasalah, sehingga kita harus menolong anak itu, tapi satu sisi berbenturan tadi dengan ya peraturan atau undang-undang yang ada, sehingga kita sendiri bisa menolong tapi kita tidak bisa, ya itu satu. Yang kedua, kalaupun kita membantu tapi yang sifatnya bukan urusan dengan etika, kita insya Allah itu semuanya bisa terselesaikan yang ada selama ini Pak De. Kecuali ya hubungannya tadi dengan asusila terutama. Iya, asusila lah, itu tidak bisa ditolerir. Ya akhirnya ya dengan berat hati, ya dengan tidak menyenangkan juga dengan pihak lain, saya harus mengambil keputusan itu ya, walaupun memang tadi bertentangan dengan norma saya sendiri yang ada di pribadi. Itu jadi refleksi kita saja, bahan refleksi ke depan, sehingga kalau bisa jangan sampai terjadi. Sebab kalau sudah terjadi, kita tidak bisa menghindari itu, Pak De. Iya, makasih. Oke, kalau ada yang ditemukan dari obrolan hari ini, itu Bapak yang super hebat untuk sebagai leadership di SMP Negeri 1 Patok Besi berkaitan dengan dilema etika ini. Bapak jadi untuk memecahkan suatu masalah, langkah-langkahnya dengan tertata dengan rapi, gimana pengambilan keputusan, kemudian berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan waka-waka di sekolah, dengan guru yang lainnya, wali kelas, BK, murid, dan orang tua, sehingga dengan masyarakat juga dan polisi ya Pak, kurang lebih seperti itu. Pihak berwajib. Ya. Kemudian Pak, berikutnya berkaitan dengan calon guru penggerak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana tindak lanjut di sekolah berkaitan dengan komunitas atau kombel yang sudah ada di sekolah kita ini Pak, di sekolah SMP 1 Patok Besi, berkaitan dengan gerakan guru penggerak. Kebetulan saya sendiri kan masih calon guru penggerak di angkatan 11, mudah-mudahan nanti lulus di tepat waktunya Pak. Saya sangat berterima kasih Pak Ade. Pak Ade bisa masuk di bagian dari program ini. Sebelumnya juga kita sudah ada Pak Andri di sini masuk. Terus yang kedua angkatan ke-6, Pak Andri angkatan 3, angkatan 6-nya Pak Ibu Rika kalau nggak salah. Terus angkatan 8 ya Pak Dindin. Berarti Pak Ade sekarang angkatan yang ke-11. Mudah-mudahan juga masih berlanjut ke depan. Mudah-mudahan. Kalau dengar refleksi dari dinas kemarin, kemungkinan ini di stop dulu. Ini angkatan terakhir katanya. Karena emang punten Pak overload di Subang. Oh iya, betul. Dari sekian banyak, itu hanya baru beberapa angkatan kita mengikuti, itu respon positif dari guru-guru kita memang sangat baik. Nah, dengan apa yang terjadi dengan Pak Ade sekarang, saya harapkan gini, dalam ya satu filosofi dalam Ki Hajar Dewantara ya, kita tuh mudah-mudahan saja Pak Ade di sini menjadi satu lah, ingarso sung tulodo. Ini yang paling penting, jadi teladan saja dulu. Amin, mudah-mudahan. Jadi teladan lah. Bukti nyata dari beberapa yang sudah Pak Ade lakukan, rekan-rekan itu mengikuti dengan baik kan. Amin. Berbagi praktek baik yang ada yang dilakukan Pak Ade itu sangat bermanfaat dan positif buat mereka. Satu. Yang kedua, mudah-mudahan juga rekan yang lain bisa mengikuti, walaupun tadi tidak dengan di guru penggerak, muridnya. Dengan ada yang kombel yang ada, ini bisa berbagi dan bisa terlibat aktif langsung di dalamnya. Sebab saya saja kemarin mengikuti kegiatan yang di BPGB itu, bagi kepala sekolah yang belum menjadi guru penggerak, ada pelatihan khusus yang di dalamnya untuk memanfaatkan komunitas belajar yang ada. Justru nanti saya juga ke Pak Ade mungkin akan belajar di sini. Bagaimana memanfaatkan kombel yang ada, terus mengaktifkan
kombel dengan guru-guru yang ada di kita, sehingga punya nilai positif untuk ya pengembangan ya kompetensi yang ada di SMP ini. Lebih jauhnya ya untuk di lingkungan yang lebih jauh. Nah, saya sangat berterima kasih Mirin ada Pak Ade bisa masuk di bagian ini dan bisa membuat kombel kan udah berapa kali kegiatan sih. Yang saya harapkan seperti itu imbasnya ya. Kalaupun mereka tidak mengikuti ke program guru penggerak, tapi sama saja dengan Pak Ade mengimbaskan ini atau menularkan ini ya bisa berbagi praktik baik buat mereka sehingga mereka pun sekarang kan banyak yang sudah mindsetnya terutama sudah bisa banyak yang berubah. Alhamdulillah. Yang tadinya hanya menutup diri dengan ya puas dengan keadaan sekarang, dengan zona nyamannya sekarang zona nyaman lah. Tapi dengan adanya Pak Ade terlibat di sini, dia merasa, ternyata kita ketinggalan jauh dengan orang lain di luar kita kan gitu. Nah ini sangat bermanfaat sekali sehingga saya harap terus dikembangkan dan kombelnya juga oke lah silakan dibuat lagi kegiatannya yang melibatkan lebih banyak orang lagi sehingga kehadiran Pak Ade di sini ya bisa memberikan manfaat lebih luas kepada mereka yang ada di sini. Itu Pak Ade. Untuk yang terakhir kali pertanyaannya pagi nih berkaitan dengan calon guru penggerak, mungkin Bapak sebagai leadership Ade di SMP 1 Patok Besi, Ade minta wejangannya dari Bapak untuk Ade sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Sebenarnya asa kurang gininya. Nggak apa-apa Pak. Saya sering gini lah. Kalau saya orangnya terbuka. Walaupun saya di sini sebagai penentu kebijakan ataupun sebagai leader, tetap aja hal-hal tertentu kita suka sharing Pak De. Makanya saya sering senang seterusnya kalau ada loka dari yang diadakan oleh guru penggerak itu. Saya tidak pernah mewakilkan sebenarnya kalau memang saya tidak ada yang kegiatan urgen. Dari Pak Andi saya ngikuti full, dari Bu Rika juga termasuk Pak Dini. Cuman sayang dengan Pak Ade kemarin. Mohon maaf saya bukan disengaja itu. Itu ada kesibukan Bapak tersendiri. Iya. Walaupun bagaimana kan itu ada perwakilan. Harapan saya gini. Pak Ade keberadaan di sini mungkin sebentar lagi ya sudah akan jadi guru penggerak. Amin. Ini mudah-mudahan saja menjadikan satu motivasi yang baik untuk rekan-rekan kita sehingga Pak Ade jangan sungkan lah, jangan ulah pelit meureun ku ilmu lah gitu. Insya Allah Pak akan berbagi mulai dari itu. Silakan berbagi, menularkan itu dan sehingga mereka walaupun dia tidak ikut program guru penggerak jadi dia merasa ilmu yang diterima Pak Ade memang bisa disebarkan ke mereka. Termasuk saya dengan cara ini saya tuh beruntung ada guru penggerak di sini, bukan hanya untuk guru sebenarnya, untuk kepala sekolah pun ini sangat bermanfaat sehingga wawasan kita semakin terbuka lah tentang pendidikan, tentang perkembangan pembelajaran saat ini, termasuk tadi progres dari guru penggerak itu tadi kan dari bergerak menggerakkan kan itu. Mudah-mudahan sampai ke level itu. Iya, mudah-mudahan. Yang menggerakkan komunitas kita di sini termasuk guru-guru di sini sehingga SMP Negeri 1 Patok Besi ini walaupun baru ada 3 mungkin sekarang ya Pak Andi sudah pindah, guru penggerak yang ada mudah-mudahan ini akan diikuti jejaknya atau proses pembelajarannya termasuk beberapa ilmu yang diterima di guru penggerak tersebut programnya. Itu Pak De, terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas wawancara hari ini, udah meluangkan waktu wawancara bersama Ade. Banyak sekali yang Ade dapatkan ilmu hari ini berkaitan dengan Bapak sebagai leadership. Jadi mudah-mudahan ilmunya insya Allah akan Ade terapkan juga ilmu dari Bapak terutama tentang pengambil kebijakan sebagai leadership. Kita akhiri Pak dengan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Pak. Siang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Barusan saja ikut senam pilkada di kecamatan. Oke. Ya Pak, terima kasih banyak sebelumnya saya mengucapkan selamat atas Bapak dapat gelar kepala sekolah berprestasi ya Pak. Alhamdulillah. Saya sebagai calon guru penggerak ikut bangga sekali, terutama untuk wilayah Patok Besi. Selamat untuk kepala sekolah SMP 4 Patok Besi Pak. Ya, terima kasih atas apresiasi. Hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 untuk Kabupaten Subang Pak, ingin melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di mana Bapak di sini kan sebagai leadership untuk SMP Negeri 4 Patok Besi Kabupaten Subang. Izin Pak untuk melakukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Sebenarnya untuk kasus-kasus yang terjadi di SMP 4 ini bukan kasus yang direncanakan atau mungkin ada informasi sebelumnya, itu memang terjadi begitu saja. Tetapi ketika itu terjadi, ya saya selaku pimpinan segera menindaklanjutinya, ya, menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Jadi bukan ada rencana ataupun mungkin kejadian-kejadian sebelumnya, tetapi memang pure itu kejadian itu pada waktu itu setelah ada laporan dari staf saya, karena saya tidak menyaksikan langsung tentang kejadian-kejadian itu, seperti itu. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak. Untuk berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang secara bersama-sama atau untuk mengandung nilai kebajikan Pak. Ada dua kali kejadian yang sama, gimana Bapak untuk menanggapi kejadian tersebut Pak? Oh iya, baik. Untuk mensikapi dan menindaklanjuti kasus yang terjadi, pertama mengidentifikasi permasalahan. Setelah permasalahan itu jelas, semuanya jelas, kemudian melakukan pemisahan. Pemisahan itu dalam artian begini, ketika permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan secara antara bawahan dan atasan, kemudian dengan pihak yang terjadi, itu cukup di situ saja. Tetapi ketika memang itu masuk ke ranah hukum, tetap kita akan melakukan proses mediasi, ya, perantara dengan pihak yang terkait. Kalaupun nanti tidak ada kepuasan, yaitu kami serahkan kepada mereka yang berkasus gitu ya. Nanti kalau misalkan mereka tidak puas, pihak pelapor maupun pihak terlapor, yaitu diserahkan ke mereka masing-masing, karena pihak sekolah hanya memfasilitasi. Ya, syukur-syukur permasalahan itu tidak sampai kemana-mana atau tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Karena itu langkah-langkah yang saya lakukan adalah langkah-langkah kekeluargaan. Terima kasih Pak, langkah-langkah yang Bapak utarakan sangat-sangat hebat sebagai leadership di SMP 4 Patok Besi. Berikutnya Pak Punten, untuk yang pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Anda bisa lakukan selama ini untuk permasalahan di sekolah, baik dengan murid ataupun dengan rekan guru Pak? Ya, langkah yang pertama kan identifikasi dulu permasalahan, kemudian saya panggil permasalahannya apa. Setelah mendapatkan penjelasan dari staf pembantu-pembantu saya, para PKS dan lain sebagainya, baru saya menyasar ke si pihak yang bermasalah. Nah, diidentifikasi permasalahan. Setelah itu baru ke langkah berikutnya dengan pihak yang bermasalah. Nah, dengan pihak yang bermasalah itu ya dipertemukan. Nah, kalau misalkan hasil pertemuan itu sepakat, yaitu kita alhamdulillah. Kalaupun ini kita mengikuti saja. Ya mudah-mudahan
dengan pertemuan yang diinisiasi oleh saya, cukup sampai di situ saja, tidak sampai keluar dari lingkungan sekolah lah. Itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SMP 4 Brebes ini, Pak? Ya tentu yang paling efektif adalah ketika ada permasalahan semuanya yang terkait itu dikumpulkan, kemudian dimusyawarahkan. Ketika kesepakatan itu sudah tertuang dan menjadi keputusan bersama, itu yang terbaik. Nah, kalaupun misalkan ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan bersama itu, yaitu kami juga mempersilahkan, karena itu hak yang lain gitu kan. Kita berharap sih tidak sampai seperti itu. Upaya tetap maksimal untuk supaya jangan sampai kemana-mana lah seperti itu. Jangan ada yang dirugikan, baik itu murid ataupun rekan. Nah, betul. Jadi semuanya kita layani, terutama kaitan dengan murid, karena murid harus dilindungi. Karena itu ini bagaimanapun permasalahannya, murid harus dilindungi. Baru ke pihak-pihak yang lain. Jadi supaya pihak yang lain juga merasa puas, apalagi murid selaku siswa itu yang pertama harus mendapatkan perlindungan. Oke, siap. Langkah-langkah yang yang diambil oleh Bapak sangat hebat sekali, Pak. Untuk berikutnya, Pak, apakah Bapak memiliki ketika ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika, apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa, Pak? Ya, tentu yang pertama adalah kita, karena memang kalau misalkan ada kasus itu kejadiannya di sekolah, ya kita selesaikan di sekolah. Kalau misalkan di sekolah ternyata belum maksimal hasilnya, kemudian pihak-pihak yang lain merasa ingin mendapatkan penyelesaian itu supaya lebih puas, lebih yakin, misalkan untuk tempat misalkan harus di luar, saya mengikuti. Hanya batasannya tidak melibatkan beberapa pihak, itu cukup dengan yang terlibat di kasus itu saja. Tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Ketika ada suatu permasalahan di sini langsung diselesaikan dengan alur-alur yang tepat, ya, Pak. Ya. Berikutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak untuk pengambilan keputusan kasus di dalam dilema etika ini, Pak? Oh ya, dalam penyelesaian kasus, ya walaupun saya selaku pimpinan, tetap saya mendengar semua pihak. Pertama, ya itu orang yang dekat, yaitu adalah para pembantu. Dimintai pendapat dan masukannya. Kemudian dari pihak yang sedang berkasus juga, kemudian keputusannya itu saya diambil dari beberapa kesepakatan. Jadi kesepakatannya apa yang mesti terbaik untuk diputuskan ketika misalkan ini posisinya seperti ini, kemudian para pembantu seperti ini. Nah, saya itu diantaranya, ya, keputusan saya itu diantaranya. Jadi saya tidak memihak ke salah satu atau ke pihak-pihak, tapi saya diantara mereka. Jadi semuanya supaya puas seperti itu. Bapak sebagai leadership yang hebat yang bisa mengayomi dan menetralisir keadaannya, Pak. Alhamdulillah. Yang berikutnya, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, untuk permasalahan dilema etika ini, menurut saya ini kita harus mengakomodir semua kepentingan. Artinya kepentingan itu gini. Ketika pembantu-pembantu memberikan masukan, kita terima masukannya. Ketika yang bermasalah itu ada sesuatu yang harus katakanlah tersampaikan, kita juga akomodir. Nah, kebijakan terakhirnya adalah kita supaya apa? Supaya dalam endingnya, dalam terakhirnya itu semuanya merasa puas. Jadi tidak ada yang merasa saya ini tidak diperhatikan, saya tidak didengar. Nah, tentu yang saya berikan adalah yang terbaik biar semuanya itu menjadi puas seperti itu.
Oke, sebagai leadership yang sangat luar biasa sehingga dapat mendengar dari bawahannya, kemudian mengayomi murid-muridnya juga, sehingga insya Allah SMP 4 menjadi sekolah yang lebih kondusif dan mempunyai disiplin positif yang luar biasa, Pak. Amin. Bagaimana Pak untuk di sini ada berapa orang untuk guru penggeraknya, Pak? Untuk guru penggerak, alhamdulillah sudah menghasilkan guru penggerak, dan kebetulan sekarang beliau adalah ASN PNS, dan dia adalah selaku Wakasek kurikulum. Kemudian ada juga guru penggerak yang lain, yaitu dia juga sebagai Wakasek sarana. Nah, untuk yang lain, karena kemarin katanya program untuk guru penggerak itu sempat terhenti gitu ya. Bahkan saya itu mensupport ke mereka-mereka untuk lebih proaktif, karena saya berprinsip ketika kesempatan itu diambil, ya entah apa yang akan terjadi di kemudian hari itu nomor sekian. Yang terpenting kesempatan itu diambil dulu, karena kesempatan itu tidak akan terjadi untuk dua kali seperti itu. Berkaitan dengan pergerakan dari guru penggerak yang ada di sekolah SMP 4 Patok Besi, apakah punten Pak, kombelnya sudah berjalan dengan baik, Pak? Alhamdulillah, berkat guru penggerak di SMP 4 Patok Besi itu sudah berjalan, yaitu namanya Kombel Merpati. Merpati itu singkatan dari mengajar 4 Patok Besi, tetapi diambil juga dari filosofi burung merpati, di mana burung merpati itu adalah burung yang tak pernah ingkar janji katanya. Kemudian dari kisah juga, kisah Nabi Nuh, itu burung merpati itu burung yang menyelamatkan bahteranya Nabi Nuh, sehingga tahunnya daratan itu dari burung merpati. Termasuk kalau menurut saya yang menyelamatkan itu adalah merpati, ya, burung merpati. Sangat luar biasa Pak, sebagai leadership dan kemudian mengayomi anak buahnya, bawahannya, dan dari guru penggeraknya juga udah sangat-sangat keren. Mudah-mudahan Pak di sekolah saya nanti kalau lulus saya sebagai guru penggerak, mudah-mudahan bisa diterapkan dan sebagai contoh untuk SMP 4 juga Pak. Ya, yang penting kemauan, ya, kemauan, kerja keras, itu yang paling penting, kemauan dan kerja keras. Terus Pak, wejangan dari Bapak sebagai leadership dan untuk saya sebagai calon guru penggerak, Pak. Ya, kalau jangan sih, ya ini ya lah, hanya ini saja, masukan saja. Ketika ada kesempatan untuk guru penggerak ini, apalagi sekarang guru penggerak katanya sudah mulai di ini, karena kita untuk Kabupaten Subang katanya overload katanya, seperti itu. Itu luar biasa sekali ketika ada kesempatan Bapak ambil. Coba pada waktu itu kalau tidak Bapak ambil, mungkin sekarang Bapak tidak bisa mewawancarai saya. Iya betul Pak. Nah, saran saya manfaatkan peluang ini. Entah itu nanti seperti apa, kita nggak usah mikirkan nanti. Ini manfaatkan aja yang ada, ya. Karena salah satu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Nah, itu pemanfaatan ilmu jelas dengan guru penggerak, apalagi menjadi harapan sekolah tersebut kan, wah sebagai pilarnya gitu. Nah, harapan saya sih Bapak bisa memanfaatkan dengan status guru penggerak ini, calon guru penggerak ya. Ya, calon guru penggerak. Calon guru penggerak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini kesempatan, ya. Ini harus momen ini harus betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan udah menyita waktu Bapak dengan kesibukan Bapak sendiri untuk saya mewawancari Bapak hari ini Pak. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah keadaan sehat. Alhamdulillah. Punten Pak, saya dari calon guru penggerak Kabupaten Subang angkatan 11 tahun 2024 akan mengadakan wawancara untuk tugas 3.1 untuk demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini Pak, izin saya untuk melakukan wawancara dengan kesibukan Bapak untuk meluangkan waktunya bersama saya Pak. Insya Allah saya siap untuk apabila memang bisa dibantu untuk
menyelesaikan tugas Bapak, insya Allah saya jawab selagi saya bisa menjawab, karena mungkin karena waktunya sempit, mungkin nanti jawab istilahnya semampu saya aja karena tidak ada persiapan ya Pak ya. Oke, siap. Sebelumnya Pak, punten memperkenalkan diri dulu, Bapak dari mana, Kasek dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Supriyadi, Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Kerawang. Alhamdulillah saya di SMK PGRI 3 Kerawang itu sudah menginjak 9 tahun menjadi Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Kerawang, dan jabatan tambahan saya Ketua Forum Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Karawang dan Penasehat Forum Kepala Sekolah Swasta Jawa Barat. Itu untuk perkenalan mungkin padanya. Oke, bisa dimulai ya Pak untuk wawancaranya? Siap. Oke, yang pertama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan, ini yang saya terapkan di sekolah ya, istilahnya ini bisa aja diterapkan di sekolah kita dengan sekolah yang lain berbeda karena tergantung kebutuhan sekolah. Yang pertama itu, yang nomor satu saya mengatakan analisis situasi. Kenapa harus diamati? Karena untuk mengamati ini apa yang terjadi, siapa yang terlibat ya. Terus yang kedua, mengidentifikasi nilai yang bertentangan. Temukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mungkin bertentangan, misalnya antara kejujuran dan loyalitas. Ini yang harus kita pelajari karena kadang-kadang kita tidak tahu kejujuran dengan loyalitas itu milih yang mana. Terus yang selanjutnya, pertimbangan konsekuensi dari setiap pilihan, apa dampaknya bagi individu dari pihak yang lain. Jadi kita harus mempertimbangkan juga seperti itu. Jadi kita tanyakan seperti itu pertimbangannya. Terus tanya diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita ingin memecahkan suatu masalah, kita harus bertanya ke diri sendiri. Kalau misalkan kita pada posisi itu, kita akan melakukan seperti apa. Itu merupakan suatu hal yang wajib kalau misalkan jadi pimpinan. Karena seorang pimpinan itu tidak bisa menjustis seseorang tanpa kita rasakan. Itu harus kita terapkan ya, terutama untuk seorang pemimpin. Terus yang selanjutnya, refleksi moral. Libatkan diri dalam refleksi moral. Apakah keputusan yang diambil akan mencerminkan integritas pribadi atau nilai-nilai yang diyakini. Yang keenam baru kita konteks budaya dan sosial juga harus diperhatikan. Karena pertimbangan konteks budaya dan sosial yang dapat mempengaruhi persepsi tentang etika dan moral. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Berdasarkan identifikasi Bapak tadi udah tertata banget gimana di antara pilihan loyalitas dengan kejujuran. Itu identifikasi yang sangat-sangat luar biasa Pak. Untuk berikutnya Pak, pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, ini pertanyaan ini memang sering terjadi pada ya, karena pertanyaan ini seorang pemimpin itu sering mendapatkan dilema seperti ini karena yang namanya manusia itu ada yang bervariasi, tujuannya baik, tapi belum tentu istilahnya bisa mengembangkan sekolah. Sehingga kalau untuk menemukan hal seperti ini, yang pertama kita harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kenapa harus kita ambil informasi sebanyak mungkin? Karena kita akan memutuskan dua hal yang sama-sama dianggap oleh orang lain baik, sehingga kita sebanyak mungkin diambil informasinya sampai informasi tersebut mana informasi yang bisa mengembangkan, memajukan sekolah, mana yang bisa istilahnya tidak diprioritaskan dulu. Jadi sifatnya harus skala prioritas dulu. Terus yang keduanya, diskusi terbuka. Nah, diskusi terbuka ini maksudnya kita semua warga sekolah kita diskusi terbuka. Jadi kita sampaikan permasalahan dua masalah ini, yang kepentingan ini kita diskusikan. Dari hasil diskusi itu nanti kita baru bisa memutuskan, bila perlu kita prioritaskan suara yang terbanyak yang mana. Karena bukan artinya mencari menang kalah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, karena kebutuhan sekolah satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Itu yang harus
tujuannya kita mengumpulkan banyak semua stakeholder. Terus yang selanjutnya setelah mengumpulkan analisis nilai tersebut bersama-sama. Kenapa harus dianalisis? Karena tadi disampaikan analisis ini tujuannya supaya kita bisa mengetahui mana yang harus diutamakan. Walaupun kedua-duanya memang penting, tapi dalam arti ini penting, otomatis ada yang lebih penting lagi. Terus yang selanjutnya setelah dianalisis baru dipertimbangkan. Nah, dipertimbangkan itu baru tadi yang saya sampaikan, jadi mana yang diprioritaskan ya. Nah, setelah dipertimbangkan baru kita konsensus, coba mencapai konsensus jika memungkinkan ini dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap kepuasan yang diambil. Jadi kenapa kepuasan yang diambil maksudnya itu apabila kita memutuskan salah satu yang baik itu, yang satu lagi tidak merasa dirugikan, dalam arti dia mau menerima, karena tujuan itu bukan pendapat dia kita tolak, tapi mungkin pendapat dia akan kita laksanakan di periode yang datang. Itu tujuannya seperti itu. Jadi kita harus istilahnya mengambil putusan itu betul-betul jangan sampai yang satu lagi tujuannya baik juga kita cut, tapi kita dengan cara memberi kesempatan untuk yang selanjutnya ya. Terus yang selanjutnya baru tindak lanjutnya. Tindak lanjut ini kita tindak lanjut dengan cara misalkan tadi yang skala prioritas baik kita lanjutkan, misalkan dalam 1 bulan kita laksanakan. Nah, yang bulan berikutnya baru prioritas yang kedua. Itu mungkin jawaban saya. Sebagai leadership di SMK 3 PGRI yang sangat-sangat luar biasa, jadi Bapak betul-betul mengambil mana yang diutamakan terlebih dahulu. Sebetulnya dua-duanya penting, tapi mana yang diutamakan? Iya, itu. Jadi kalau misalkan kita memutuskan itu, jangan sampai ada salah satu guru yang dirugikan. Karena kalau misalkan kita ada guru kita nilai bagus, kita cut, misalkan udah yang ini aja, tanpa memberi kesempatan yang berikutnya untuk ditingkatkan, itu akan guru tersebut akhirnya tidak akan mau berkembang. Dia kemarin juga kita mengajukan padahal ini baik, oleh kepala sekolah di-cut, tidak akan dilaksanakan. Itu tidak boleh kalau seorang pemimpin, tetap harus kita laksanakan. Oh iya, tetap sangat-sangat luar biasa. Pokoknya tidak ada yang dirugikan, kemudian yang pasti itu akan terlaksana, cuman waktunya aja. Iya, itu. Jadi nggak mungkin bersamaan, karena apalagi kalau namanya di sekolah itu kan anggaran kita harus disesuaikan. Apalagi saya sendiri SMK di swasta itu anggaran istilahnya harus betul-betul diperhatikan, karena kalau misalkan jangan sampai kita laksanakan kedua-duanya, tapi kalau misalkan anggaran tidak sesuai, otomatis yang satu nggak jalan, yang kedua nggak jalan, akhirnya terbengkalai. Iya, seperti itu. Sangat-sangat hebat, Pak. Ke yang berikutnya, Pak. Iya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang saya lakukan untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama mengidentifikasi masalah ya. Jadi tentukan dengan jelas apa masalah atau dilema yang dihadapi ya. Jadi identifikasi dulu masalahnya, jangan sampai istilahnya kita memutuskan suatu masalah tanpa mengidentifikasi sedetail mungkin. Jadi istilahnya jangan sampai kita melangkah tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Ya, kumpulan informasi ini tujuannya ya otomatis kita apa yang sudah kita laksanakan atau belum kita laksanakan, nah kita kumpulkan informasi dari siapa ya, dari rekan-rekan kita atau istilahnya dari yang kita percaya, misalkan dari Wakasek atau guru yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita ya. Terus tentukan alternatif ya. Untuk tentukan alternatif di sini itu ya mengidentifikasi sebagai pilihan atau alternatif yang tersedia. Jadi kalau misalkan kita menyelesaikan masalah ini tidak sesuai, mungkin kita cari alternatif yang lain. Jadi sesuai dengan yang di lapangan ya. Terus yang selanjutnya libatkan stakeholder. Nah, ini otomatis kalau misalkan kita ingin melakukan suatu kegiatan ya, kita harus mengikuti stakeholder, apalagi untuk SMK. SMK ini tidak bisa disamakan dengan, mohon maaf, SMA atau SMP, karena untuk SMA itu
SMK itu lebih ke jurusan. Kalau jurusan itu mau nggak mau kita sebagai kepala sekolah, apalagi ada 4 jurusan, itu kita harus terutama stakeholder kepala jurusan atau ketua program itu harus kita ajak bersama ya selain kurikulum karena mereka yang tahu lebih tahu kebutuhan di lapangan. Itu ya tujuannya stakeholder dilibatkan. Terus yang selanjutnya kita evaluasi opsi ya, buat daftar pro dan kontra untuk setiap alternatif. Jadi kalau misalkan ada keputusan alternatif, kita buat eh, seperti diskusi lah, istilahnya bukan disebut pro kontra. Kalau pro dan kontra itu terlalu jauh lah ya. Jadi dia ambil diskusi. Jadi misalkan ada jalan alternatif seperti ini, yang lebih baik itu apa ya. Terus yang selanjutnya setelah diambil diskusi atau pro kontra tadi itu kita ambil keputusan. Nah, keputusan ini harus bisa memayungi atau semua stakeholder itu merasa puas. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan itu bisa dikatakan gini ya, mengambil keputusan itu jangan sampai ada yang merasa dikucilkan atau dirugikan. Karena kalau misalkan suatu sekolah atau organisasi ada yang merasa dirugikan atau merasa puas, itu terutama untuk sekolah swasta, itu sulit untuk berkembang karena untuk sekolah itu membutuhkan tim yang betul-betul solid ya. Nah, untuk selanjutnya itu tindak lanjut dan evaluasi. Jadi nanti yang setelah tadi yang diskusikan itu diambil keputusan, kita jalankan. Jadi kita harus punya program. Jadi yang keputusan itu misalkan diprogramkan 1 bulan, setelah itu kita evaluasi berjalan atau tidak alternatif itu. Kalau misalkan tidak berjalan, kita kumpulkan lagi stakeholder, kita ajak ngobrol lagi solusi yang lainnya. Jadi kita kalau misalkan mengambil alternatif itu tidak hanya satu alternatif, tapi ada beberapa alternatif yang tujuannya alternatif tersebut ya nanti sesuai dengan visi misi sekolah. Jadi alternatif tersebut juga tidak boleh keluar dari visi misi sekolah itu sendiri. Nah, setelah itu dokumentasikan prosesnya. Kenapa harus didokumentasikan? Karena kalau misalkan kita melakukan suatu kegiatan tanpa dokumentasi, itu kita tidak bisa menilai berhasil atau tidak. Karena dokumentasi itu tujuannya untuk memacu kegiatan yang akan datang atau mengetahui kelemahan dari kegiatan tersebut berhasil atau tidak, atau misalkan ada kelemahan atau tidak, itu bisa dilihat dari dokumentasi tersebut. Itu mungkin jawabannya Pak De ya. Oke, langkah-langkah yang sangat hebat dimulai tertata rapi, dimulai dari perencanaan, kemudian diskusi sama para wakasek, tindak lanjut dan evaluasi untuk perkembangan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, nah dilema ITK ini betul-betul PR yang sangat berat ya Pak De. Kenapa dianggap berat? Karena sekarang ini bisa dikatakan beda dengan kita waktu dulu sekolah. Karena waktu dulu sekolah itu, mohon maaf, untuk guru itu betul-betul dikasih keleluasan untuk mendidik anak. Katakan agak keras sedikit tidak masalah, tapi kalau untuk sekarang itu cukup keras sedikit aja bermasalah. Mungkin di sini yang kita harus butuhkan. Yang pertama kita mengadakan untuk masa etika ini kita mengadakan pendekatan secara kolaboratif ya, melibatkan berbagai pihak yang terpengaruh dalam diskusi dapat memberikan perspektif yang beragam dan memperkaya proses pengambilan keputusan. Jadi untuk pendekatan kolaboratif ini dibutuhkan sekali karena kita itu mau membuat suatu aturan atau apa itu harus betul-betul semua pihak menyetujui seperti itu. Yang kedua, penggunaan kerangka etika, menggunakan kerangka kerja etika seperti teknologi atau etika kebijakan ya, terus untuk membantu menilai pilihan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang jelas. Terus yang selanjutnya analisis konsekuensi, mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari setiap pilihan etika, dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan. Yang selanjutnya itu keterbukaan terhadap
umpan balik. Kenapa harus ada keterbukaan umpan balik? Karena ini tujuannya jadi kita yang mengeluarkan aturan etika dan yang menerima itu harus betul-betul satu kesepahaman. Jadi jangan sampai eh, kita ini membuat aturan atau aturan etika ini sendiri yang lainnya atau terutama terhadap siswa itu atau terhadap orang tua terutama itu jangan sampai mereka tidak tahu. Jadi mereka harus betul-betul tahu. Kita pun nanti akan berjalannya itu pun tidak akan ada halangan karena ada kesepahaman antara pihak sekolah dan yang lainnya. Terus yang selanjutnya pendidikan dan pelatihan etika. Menyediakan pelatihan tentang etika dan pengambilan keputusan bagi anggota tim atau organisasi. Nah, ini sangat penting sekali untuk pelatihan etika ini. Biasanya kalau kita dari sekolah itu mengambil dari beberapa narasumber ya. Nah, untuk narasumber ini pertama untuk etika itu bisa dari kepolisian atau Koramil, bisa juga bahkan dari puskesmas itu pun kita perlu. Ya, kenapa harus melibatkan banyak? Karena biasanya semakin banyak narasumber itu akan menambah wawasan mereka. Jadi kita betul-betul harus menambah narasumber atau ya minimal untuk peningkatan etika ini berkelanjutan. Jadi kita harus membuat program misalkan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali sesuai dengan kebutuhan itu harus betul-betul ada pelatihan. Jadi pelatihan itu kebanyakan hanya pada waktu awal aja. Ini kalau untuk sekolah terutama itu tidak boleh hanya 1 kali, tapi harus berkelanjutan. Apalagi untuk kelas 3 itu programnya sebenarnya harus lebih banyak lagi karena mereka nanti akan menghadapi ke dunia usaha atau yang melanjutkan mungkin juga bisa, tapi kebanyakan kalau untuk SMK itu ke dunia usaha mereka sangat dibutuhkan etika yang baik karena kalau untuk kemahiran itu nomor 2 sebenarnya. Gitu ya. Terus yang selanjutnya evaluasi pasca keputusan. Maksudnya itu evaluasi pasca keputusan itu hasil dari kita pelatihan dan lain itu atau program itu bagus atau tidak. Kenapa harus dilihat ke sana? Karena untuk pelatihan etika itu tidak bisa disamakan antara sekolah satu dengan yang lain atau bisa juga setiap tahun itu anak itu mayoritas yang sekolah ke kita itu anak tingkah lakunya seperti apa karena setiap tahun itu untuk etika anak itu bisa berubah ya, tapi untuk aturan kita tetap, tapi caranya yang mungkin yang kita sesuaikan. Itu mungkin jawabannya Pak. Oke, jadi punten Pak Dedi bisa saya simpulkan dari tantangan ini yang pasti dengan melakukan kolaboratif itu akan sangat efektif untuk segala jenis tantangan di lini etika. Karena istilahnya kita apalagi produk kita itu manusia, kita harus membedakan antara produk yang kita hasilkan ke produk kita itu anak atau manusia. Kalau produknya barang mungkin kita tidak membutuhkan kolaborasi karena sifatnya tidak berhubungan dengan sifat manusia lah seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? Mungkin seperti ini Pak maksud saya. Ketika Bapak mendapatkan permasalahan, apakah masalah tersebut diselesaikan dijadwalkan atau secara langsung di tempat itu Pak? Kalau misalkan untuk penyelesaian masalah etika, dilema etika ini pun kita tidak bisa langsung menyelesaikan sehari itu ya. Kita tetap harus istilahnya menggunakan prosedur juga. Karena untuk menyelesaikan masalah itu kalau kita langsung tanpa melewati prosedur itu kadang-kadang memutuskan sepihak Pak Dek. Jadi kita harus tetap prosedur yang dipakai. Kalau kita biasanya prosedurnya itu ada beberapa yang kita langkahi ya atau kita jalani. Yang pertama itu identifikasi dan pengakuan masalah ya. Jadi segera setelah dilema diidentifikasi penting untuk mengakui bahwa ada masalah yang perlu diidentifikasi. Nah, jadi di sini maksudnya itu mengidentifikasi itu kita identifikasi itu permasalahannya permasalahan apa. Ya, jadi kenapa harus diidentifikasi? Karena permasalahan ini nanti kita larinya yang menyelesaikannya itu harus siapa
apalagi kan di sekolah itu anak ini kita ambil contoh yang sederhana lah. Kalau misalkan permasalahannya permasalahan di siswa, misalkan masalah bolos atau yang lain, bolos atau misalkan jarang masuk, itu biasanya diselesaikan oleh kesiswaan. Kalau misalkan sekarang misalkan ada masalah di perusahaan, itu biasanya diselesaikan oleh UBN. Jadi kita harus identifikasi itu permasalahannya itu apa ya. Terus yang kedua, pengumpulan informasi ya tadi yang saya sampaikan. Jadi tidak bisa kita langsung menjas atau menyelesaikan, kita mengumpulkan informasi dulu. Jadi permasalahan itu kita ambil contoh, misalkan anak ini jarang masuk misalkan. Nah ini kadang-kadang wali kelas atau guru itu menjas atau langsung menghukum anak itu nakal. Nah ini kita harus ambil informasi dari banyak mungkin. Pertama kita ambil contoh misalnya, kenapa anak ini jarang masuk? Bisa aja pertama permasalahannya kan bisa aja orang tuanya ekonominya lemah, itu bisa. Jadi anak mungkin mau berangkat sekolah tidak punya ongkos. Terus bisa juga karena anak ini sekarang itu kan banyak yang orang tuanya keduanya sibuk sehingga anak tersebut kurang perhatian atau bisa istilahnya broken home lah seperti itu. Nah ini harus kita gali. Atau bisa juga permasalahannya di sekolah. Apalagi misalkan anak ini nggak mau datang ke sekolah karena bullying ya seperti itu. Nah itu juga harus diidentifikasi. Jadi kalau misalkan sudah ada tahu permasalahan, otomatis kita akan mempermudah menyelesaikan masalah tersebut. Nah terus yang ketiganya analisis awalnya. Analisis awal itu tadi, jadi istilahnya kita cari informasi sebanyak mungkin. Jadi setelah kita analisis, misalkan setelah analisis itu ketahuan nih permasalahan, misalkan anak tersebut tidak sekolah karena tidak punya ongkos. Nah otomatis apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan berarti karena kita dunia pendidikan, itu kewajiban semua orang, jadi kita cari solusinya. Bisa aja misalkan kita carikan beasiswa di perusahaan. Kita sering melakukan ke perusahaan-perusahaan itu, kita ambil contoh sederhana salah satu perusahaan di Kerawang, itu dia siap memberi beasiswa 100 siswa yang betul-betul tidak mampu. Itu merupakan salah satu solusi juga. Kalau misalkan sekarang misalkan masalah keluarga, itu fungsi wali kelas. Pendekatan secara emosional itu harus dilaksanakan ya. Terus yang selanjutnya itu kita pengambilan keputusan tadi, berarti pengambilan keputusan itu permasalahan sudah diidentifikasi, sudah tahu, kita ambil keputusan solusinya seperti apa. Nah setelah itu misalkan kita sudah menugaskan ke salah satu siswaan atau permasalahan diselesaikan oleh kelas atau yang lainnya, kita evaluasi berhasil atau tidak ya. Kalau misalkan berhasil berarti alhamdulillah, kalau misalkan tidak berhasil kita harus evaluasi lagi. Kenapa? Berarti yang kemarin, permasalahan kemarin itu bisa aja permasalahan di wali kelas itu, wali kelasnya kurang mampu untuk menyelesaikan masalah, kita bantu dengan BK atau bisa juga dengan kesiswaan, bila perlu kepala sekolah juga boleh masuk ke ranah sana. Contohnya saya sering istilahnya memanggil siswa ya untuk menyelesaikan masalah karena mungkin wali kelas tersebut mengajar belum lama sehingga dia untuk menyelesaikan kurang paham ya, sehingga kepala sekolah pun ikut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah ini pun wali kelas atau kesiswaan atau BK itu harus punya dokumentasi ya, dalam arti arsip. Jadi kadang-kadang anak itu bisa baik itu hanya sekian tahun, sekian bulan atau gimana. Nah ini kita harus punya buku catatan siswa tersebut, tujuannya supaya kita itu nanti tahu istilahnya perkembangan anak seperti apa. Itu mungkin pada ya. Oke siap. Kalau saya boleh menyimpulkan dari pertanyaan tadi Pak, Bapak yang luar biasa sehingga sebagai leadership di SMK PGRI Karawang itu mengayomi guru-gurunya, kemudian tidak membedakan jabatannya sehingga Bapak bisa lebih dekat dengan guru dan murid untuk menyelesaikan masalah dengan tergantung dari masalah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Nah untuk ada beberapa sama juga ya prosedur yang saya laksanakan. Yang pertama, saya selalu monitor atau pembimbing, dalam arti di sini memiliki seseorang monitor yang berpengalaman dapat memberikan perspektif berharga dan bimbingan dalam
modifikasi keputusan. Nah, kenapa ini harus kita ada orang yang istilahnya betul-betul pengalaman? Karena untuk masalah etika ini kadang-kadang kalau misalkan kita berhadapan masalah etika membutuhkan orang-orang yang betul-betul dia itu sudah tahu cara memecahkan permasalahan. Kita ambil contoh, misalkan mohon maaf, misalkan ada anak yang terlibat narkoba atau miras, itu harus betul-betul orang yang menyelesaikan masalah itu betul-betul orang yang sudah mengetahui bagaimana caranya pendekatan emosional ke anak tersebut. Jadi kita harus betul-betul memonitor dan eh, apa adakan pembimbingan yang lebih baik ya. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi istilahnya yang dibimbing ini bukan hanya siswanya aja ya. Guru-guru pun kita harus mengadakan seperti ya IHP masalah bagaimana cara mendidik anak yang baik itu harus. Jadi kadang-kadang kita istilahnya terlupakan juga untuk masalah etika ini hanya diterapkan ke anak, tapi etika gurunya tidak. Ya. Karena untuk di sekolah itu guru itu bisa dikatakan sebagai cermin anak. Jadi kita di sekolah kita itu untuk untuk membimbing masalah etika itu bukan hanya untuk siswa aja, untuk guru juga. Biasanya untuk masalah etika ini kita bisa dari pengawas pembina atau kita sering mengadakan sebulan sekali itu mendatangkan seorang ustadz atau kiai. Jadi istilahnya memberikan penceramahan. Jadi untuk memecahkan masalah anak itu tidak hanya secara teori tapi secara keagamaan juga ya. Terus yang keduanya itu membuat tim kerja yang solid ya. Kenapa harus membuat tim kerja? Karena untuk apalagi kalau misalkan siswanya banyak, kebetulan kalau di saya sekarang siswanya itu udah 640-an ya. Nah, ini untuk 640 siswa untuk tingkat anak SLTA itu PR yang sangat berat. Karena kenapa? Karena untuk 640 siswa ini anak perubahan untuk untuk transisi untuk perubahan jiwanya. Nah, di sini harus ada timnya ya, yang dimana timnya ini diketuai oleh kesiswaan ya. Jadi nanti kesiswaan ini punya tim yang dimana timnya itu dibentuk untuk mendidik anak gimana caranya supaya etika anak bagus. Misalkan kita ambil contoh, pertama ada tim bagian pembiasan. Itu tim pembiasan itu dia melaksanakan kegiatan pembiasan setiap hari. Kita ambil contoh, anak di depan datang harus bersalaman ya. Tim itu yang nanti di depan menyambut siswa ya, dan mengatur jadwal guru untuk setiap harinya itu yang ada jam pelajaran wajib di depan untuk menyambut siswa. Dan tim-tim lainnya ya, mungkin kalau saya jelaskan terlalu banyak. Intinya kita membuat tim yang harus solid. Jadi istilahnya jangan saling mengandalkan. Terus buat prosedur atau kebijakan yang jelas. Nah, kenapa harus dibuat prosedur dan kebijakan yang jelas? Jadi di sini jangan sampai nanti kita membuat aturan etika, tapi aturan tersebut kalau misalkan dilanggar, kita tidak ada bisa dikatakan hukuman, dalam arti bukan hukuman ya, tapi istilahnya membuat supaya anak itu berpikir. Dia sudah menyalahkan aturan, tapi dia istilahnya gimana caranya supaya anak bisa dikatakan sadar. Nah, mungkin ya kalau yang dulu-dulu kita kalau misalkan anak menyalahkan etika, biasanya kita dengan hukuman yang keras, misalkan push up atau squat ya. Kalau untuk sekarang itu kurang efektif, Pak. Karena anak sekarang kalau dengan hukuman keras bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Jadi kita harus secara emosional. Nah, di sini tim-timnya ini makanya harus ada, kenapa harus ada ketua tim? Nah, ketua tim itu akan tahu siapa nih guru yang istilahnya bisa dengan anak itu dekat, ngobrol, sehingga anak itu nanti bisa tergugah seperti itu ya. Jadi harus kita juga prosedur atau kebijakannya harus jelas ya. Terus yang ketiga, sumber daya pendidiknya. Yang tadi yang saya sampaikan, sumber dayanya itu harus betul-betul tidak asal ya. Karena mohon maaf, tidak semua guru mengerti atau tahu cara untuk menegur anak ya. Jadi jangan sampai kita memilih BK atau kesiswaan itu asal ya. Bukan artinya guru tersebut nggak bisa, cuman caranya
ya. Kadang-kadang kita semua orang itu menahan emosi itu tidak semua bisa menahan emosi. Yang kita utamakan itu jangan sampai guru tersebut lepas kontrol, apalagi sampai membuat masalah itu nempeleng anak atau seperti itu. Yaitu jadi betul-betul kita harus memperhatikan daya sumber daya pendidikannya ya. Terus yang selanjutnya itu lingkaran yang mendukung ya. Nah, kenapa ini harus lingkaran yang mendukung juga tujuannya itu kita harus tahu kebiasaan di lingkungan masyarakat sekolah di situ. Ya, jadi lingkaran yang mendukung itu maksudnya itu kita harus mengetahui budaya di daerah situ itu seperti apa ya. Karena kebetulan saya udah 4-5 sekolah ya yang saya dulu pernah diam itu, kebetulan saya kesiswaan lama juga ya. Itu kita ambil contoh sederhana Jatisari dengan Dengklok. Saya dengan Jatisari Dengklok itu untuk membudayakan anak itu berbeda ya, karena untuk daerah Rengas Dengklok itu bisa dikatakan daerah yang dekat, lebih dekat ke ini mungkinnya ke daerah laut, itu sifat anak itu agak beda juga. Jadi itu betul-betul budaya itu tim dari etika ini harus betul-betul mengetahui budaya di tempat tersebut ya. Terus yang selanjutnya harus ada jaringan profesional. Nah, disebut jaringan profesional ini otomatis ya dalam arti kita harus juga berkoordinasi dengan pihak-pihak aparat keamanan atau disebutnya kepolisian atau bisa juga dengan Satpol PP. Tujuannya kita kerjasama, misalkan kalau anak nongkrong di luar sekolah itu kita kerjasama dengan koordinasi lah dengan pihak keamanan atau Satpol PP. Itu mungkin Pak Den tuh. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir, mungkin Pak Didi saya bisa menyimpulkan dengan yang sangat luar biasa jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Bisa saya simpulkan itu dari semuanya intinya adalah kolaborasi itu sangat-sangat Iya, betul. Dengan murid, dengan orang tua, dengan guru, terutama untuk membimbing si guru ke murid. Otomatis dari yang tadi Bapak dikatakan itu kita harus memberi pendidikan dulu terhadap gurunya melalui IHT tersebut ya Pak. Iya, betul ya, betul. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengenai keputusan dilema ITK ini Pak? Yang pertama pentingnya keterbukaan. Ya, kenapa keterbukaan itu penting? Karena kalau misalkan kita ingin menyelesaikan suatu masalah, ya terutama etika, itu harus betul-betul ada keterbukaan. Dalam arti keterbukaan itu pertama dari warga sekolah atau organisasi tersebut, kita keterbukaan dengan guru, dengan siswa. Nah, selain itu juga karena kita produknya anak itu titipan dari orang tua, kita juga harus terbuka ke orang tua. Ya, jadi jangan sampai, mohon maaf, kita misalkan di sekolah itu diterapkan ketemu dengan guru harus mengucapkan assalamualaikum, cium tangan. Nah, ini etika ini pun harus diterapkan di rumah di orang tua. Ya, jadi keterbukaan, jadi apa yang kita programkan di sekolah, ya di rumah juga harus diterapkan. Karena apalagi bisa dikatakan di sekolah paling lama ya bisa dikatakan 5-7 jam lah di sekolah. Sisanya itu di rumah. Nah, kalau misalkan kita terapkan di sekolah etika anak tapi di rumahnya tidak, ya percuma. Ya karena lebih dominan itu orang tua. Itu ya. Jadi kita harus ada keterbukaan dengan orang tua, terutama kalau saya di sekolah kami itu minimal dengan orang tua itu tatap muka itu 1 tahun 2 kali. Itu tatap muka, apalagi kalau sekarang itu dengan adanya medsos ya, terutama WA, itu akan lebih mudah lagi keterbukaannya. Jadi di grup wali kelas itu komunikasi orang tua dengan wali kelas itu akan lebih terbuka, bahkan sampai anak istilahnya pulang lebih awal itu nanti di sana akan disampaikan ya. Terus yang selanjutnya nilai refleksi diri ya, meluangkan waktu untuk refleksi dan membantu dalam memahami nilai-nilai pribadi dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi keputusan. Nah, ini maksudnya itu ya, saya sendiri berarti istilahnya menilai apa yang kita sudah laksanakan, tujuannya itu yang sudah dilaksanakan itu baik atau tidak. Ya, tujuannya apa? Karena kalau misalkan kita ingin lebih bagus lagi atau ingin berkualitas sekolah itu, mau nggak mau kita harus menilai
refleksi apa yang sudah dilaksanakan itu baik atau tidak. Kalau misalkan baik kita tingkatkan, kalau misalkan kurang baik ya di mana yang kurang baiknya itu harus kita perhatikan. Terus yang kedua, memahami konsekuensi, ya. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Itu tadi. Jadi kalau kepala sekolah atau pimpinan di sekolah yang dituakan itu mau nggak mau selalu dihadapkan dua hal, ya, istilahnya harus mempertimbangkan keputusan. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil keputusan itu berarti kita harus betul-betul bijak. Dalam arti bijak ini kalau apalagi seperti tadi ada dua hal yang baik tapi kita harus milih mana. Nah, di situ betul-betul kita harus mengambil keputusan itu jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Itu yang namanya istilah itu. Terus kita juga harus dari sini tuh kolaborasi adalah kuncinya. Dan kenapa kolaborasi ini kunci ya? Karena kita kalau misalkan untuk mengerjakan sesuatu atau kita memiliki program sebaik apapun, kalau misalkan tidak ada kolaborasi dari stakeholder, itu tidak akan berjalan. Ya. Karena bisa ambil ke prinsip gini, kepala sekolah itu fungsinya bukan untuk kerja langsung. Kepala sekolah itu fungsinya manajemen. Ya, jadi kita harus tahu nih ya. Kita misalkan ada rencana atau program. Nah, program itu otomatis ada beberapa poin-poin. Misalkan kita ambil contoh ada 3 poin. Nah, poin 1 dilaksanakan oleh siapa? Poin 2 dilaksanakan oleh siapa? Poin 3 oleh siapa? Nah, itu kepala sekolah harus seperti itu. Karena kalau misalkan 3 poin itu dilaksanakan oleh kepala sekolah itu impossible. Jadi istilahnya kita kepala sekolah itu bukan dituntut untuk semuanya pintar, tapi kepala sekolah itu harus bisa istilahnya menunjuk siapa nih yang cocok untuk kegiatan tersebut, ya itu. Terus yang selanjutnya kebutuhan utuh kebijakan yang jelas. Nah, di sini kebutuhan yang utuh, kebijakan yang jelas. Nah, jadi maksudnya itu kalau kita sebagai pimpinan itu harus memutuskan suatu kebijakan itu harus jelas. Dalam arti jelas di sini itu kebijakan itu arahnya kemana ya. Jadi jangan sampai kita membuat kebijakan tapi rekan-rekan atau guru-guru itu nggak tahu arahnya. Jadi kebijakan itu harus betul-betul jelas. Jadi kasarnya mah kita mau ke Cikampek itu harus jelas arahnya ke Cikampek ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita ke Cikampek tapi tidak diberi arahnya ya. Bisa aja kalau misalkan kita ke Cikampek nih, kita harus jalan Jatisari, harus jalan Pangula, harus ke ke Balonggadu yang dan lainnya. Tapi kalau misalkan kita tidak diberi arah, misalkan ke Cikampek, bisa aja dia ke Sukamandi dulu, iya, Purwakarta, ke Kopo. Nah, itu akan memakan waktu yang lama. Jadi istilahnya harus betul-betul kita kebijakan itu harus jelas lah ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, ketidakpastian adalah bagian dari prosesnya tadi ya. Kita istilahnya kalau misalkan membuat suatu kebijakan harus jelas, karena istilahnya kalau misalkan kita tidak jelas itu kan menghambat prosesnya. Itu yang contoh tadi. Terus evaluasi pasca keputusan. Jadi kalau misalkan kita membuat keputusan atau istilahnya membuat program, itu harus ada evaluasi. Kenapa harus ada evaluasi? Karena kalau misalkan kita tidak ada evaluasi, itu kita tidak tahu program tersebut selesai atau tidak. Nah, untuk evaluasi ini harus ada tim juga ya. Kalau evaluasi, kebanyakan evaluasi itu dievaluasi oleh pimpinan aja. Itu sebenarnya mohon maaf, itu salah. Evaluasi itu harus selain kepala sekolah, tergantung nanti misalkan kita ambil contoh, kita mau mengevaluasi masalah program belajar atau KBM-nya, evaluasi itu harus dengan kepala sekolah dan kurikulum berjalan atau enggak. Terus misalkan evaluasi masalah kenakalan siswa, bisa aja kepala sekolah dibantu oleh kesiswaan dengan BK dan lainnya. Itu harus kita evaluasi. Nah, setelah dievaluasi baru kita akan mengetahui kelemahannya itu apa, kekurangannya itu apa. Nah, di situ nanti baru kita tindak lanjut ya. Nah, terus yang selanjutnya pentingnya pendidikan etikanya. Ini etika itu saya rasa
nomor satu ya kalau untuk dunia pendidikan, terutama saya sendiri itu di perusahaan juga pernah ya. Perusahaan itu tidak menuntut nilai besar sebenarnya, tapi menuntut etikanya ya. Jadi kalau misalkan anak sepintar apapun, kalau etikanya jelek, tidak akan mereka terima. Yang pertama itu mereka ya bagusnya nilai bagus, etika bagus. Mungkin itu Pak Dek. Ya, terima kasih banyak Pak. Berdasarkan bincang-bincang hari ini, banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapatkan mengenai tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan di untuk Bapak sendiri di SMKS SMK PGRI 3 Karawang, Dek. SMK PGRI 3 Karawang ya Pak. Iya. Banyak sekali ilmu saya dapatkan. Sebelum saya tutup, mungkin Bapak sendiri bisa ngasih wejangan buat saya mengenai sebagai saya pribadi sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Subang, Pak. Mungkin ya untuk Pak Ade ya, istilahnya Pak Ade masih muda, masih energik ya. Jangan ada istilah kata lelah untuk mengejar ilmu ya, karena untuk mengejar ilmu itu tidak ada batasannya. Selagi kita masih bisa untuk mengejar-kejar, selagi ada kesempatan ambil, karena ada istilah kesempatan tidak ada dua kali. Tetap semangat, insya Allah kalau kita ada keinginan pasti jadi orang sukses. Amin. Terima kasih banyak Pak. Banyak sekali ilmu yang dapat hari ini. Sebelumnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.